Kristen. Anak ini sedang menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Yeshua HaMashiach, atau sedang menyembah Dewi Sri. Ensiklopedia Judaica mengatakan tidak pernah hilang. Several early Greek writers of the Christian Church testify that the name was pronounced Yahweh. Jadi siapa bilang hilang? Jadi ada hakikatnya Yeshua dan Yesus adalah Yahweh. Premis yang kedua yang akan kita counter, yang akan kita jawab adalah premis bahwa nama Yahweh pelafalannya sudah hilang, sudah terlupakan, ya. Pelafalannya sudah hilang, sudah terlupakan. Jadi bukan nggak bisa dibaca, tapi pelafalannya sudah hilang, sudah terlupakan. Paradigma mereka gimana? Ini apa yang jadi worldview mereka, pemikiran mereka, ya, premis mereka begini. Karena dianggap pelafalannya sudah hilang, maka orang tidak lagi tahu bagaimana melafal nama Tuhan dengan benar tuh. Nah, nggak ada yang tahu. Siapa sih yang tahu melafal Yud He Waw He itu dengan benar? Nggak ada yang tahu. Katanya begitu. Katanya begitu, ya. Oke, itu paradigma mereka. Lalu logika kita. Agak mustahil jika dikatakan bahwa pelafalan atau bagaimana mengucapkan kata ini, tetragrammaton ini, Yud He Vav He ini, itu dikatakan telah hilang pelafalannya, ya, terlupakan. Sebab apa? Mustahil. Sebab setiap tahun pada hari raya pendamaian, pada hari raya Yom Kippur, seorang imam besar Yahudi harus melafalkan nama Tuhan setiap tahun. Ya, ada orang-orang yang dianggap sebagai imam besar di antara orang-orang Yahudi itu, ya. Jadi ini step by step Yom Kippur Guide, ya, langkah demi langkah, guide-nya bimbingan untuk Yom Kippur, ya, bimbingan untuk acara Yom Kippur, ya, langkah demi langkahnya, ya. Sorry. Ini ada di sini. During the course, selama acara dari Avodah, itu Avodah adalah ibadah Yom Kippur, ya. On 3 occasions, pada 3 kesempatan, we relate how the high priest, kita menghubungkan bagaimana sang imam besar would pronounce God's ineffable name, akan mengucapkan, melafalkan nama Tuhan yang tak terlukiskan ini, ya. And in response, jadi imam besar akan mengucapkan, dan sebagai balasannya, the assembled Jews, orang-orang Yahudi, jemaah Yahudi ini, would prostrate themselves, akan merendahkan diri, akan bertiarap gitu di tanah, akan bersujud bertiarap di tanah gitu, on the ground, akan sujud di tanah gitu. Ini langkah-langkah dari Yom Kippur, ya. Jadi setiap tahun imam besar mengucapkan. Kalau mengucapkan artinya ada pelafalannya, ada nggak? Hilang nggak? Yang nggak hilang ada, ya. Oke, kita kasih contoh yang lain. Ini adalah Rabi Baruch Kahane, ya. Terlihat di sini dia sedang mempersembahkan omer, ya. Omer itu adalah barley, gandum, satu lagi apa namanya? Saya lupa, ya. Temannya gandum itu. Nah, ini persembahan kepada Elohim di jantung kota tua Yerusalem. Ya, has been appointed as high priest. Dia ini, Baruch Kahane ini, dipilih sebagai imam besar oleh Sanhedrin Nasen, oleh Sanhedrin. Nah, jadi ada imam besar. Kalau ada imam besar bisa mempersembahkan persembahan lainnya, maka pada hari Yom Kippur dia akan mengucapkan nama Yahweh gitu. Bayangkan kalau dia mau mengucapkan nama Yahweh pada hari raya Yom Kippur, ternyata dia lupa pelafalannya. Gimana saudara? Batal hari raya itu, ya. Dapat kita bayangkan betapa kacaunya perayaan Yom Kippur jika imam besar pada waktu itu tidak tahu bagaimana melafal nama Tuhan. Pak, kan belum ada bait suci. Walaupun belum ada bait suci, mereka mempersiapkan, saudaraku. Walaupun belum ada bait suci, hari raya Yom Kippurnya tiap tahun tuh datang, mau nggak mau, pada awal bulan Oktober atau akhir bulan September, itu mau nggak mau
datang hari rayanya. Dan pada hari raya itu harus dirayakan, saudara-saudaraku. Yom Kippur nih, perayaan Yom Kippur menurut The Temple Institute, ini arahannya ya. During these prayers, selama masa doa-doa ini, on this awesome day, pada hari yang dahsyat ini, the high priest, imam besar, would utter the ineffable name of God. Akan mengucapkan, melafalkan nama Tuhan yang tak terlukiskan itu. Yang diketahui sebagai tetragrammaton, yang dikenal sebagai tetragrammaton. This most holy name, nama yang maha kudus ini, is ordinary not pronounced. Biasanya memang tidak diucapkan sebagaimana tertulisnya. Jadi tertulisnya Yod He Vav He, tapi biasanya tidak diucapkan, dilafalkan sebagaimana yang tertulis. And it is not used at all outside the holy temple, dan tidak digunakan sepenuhnya di luar bait suci, gitu ya. Even in the temple, bahkan di bait suci. Nah, oke, ini dulu ya. Kalau biasanya tidak diucapkan, biasanya pengucapannya bagaimana kalau ketemu nama Yahweh? Biasanya hanya disebut Adonai, atau kalau orang sedang menunjuk Yahweh, maka mereka Yod He Vav He, maka mereka akan menyebutnya Hashem, gitu ya, nama itu. Nah, itu yang diucapkan. Nah, even in the temple, bahkan di dalam bait suci pun digunakannya pun tidak sering, gitu ya. During the course of the service, pada saat acara ibadah, on the day of atonement, pada hari raya Yom Kippur, the high priest, imam besar, will have occasion, akan punya kesempatan to utter it, untuk menyebutkannya 10 kali. Jadi bayangkan, kalau dia menyebut Yahweh, kemudian doa lagi Yahweh, kemudian doa lagi, dia sebut lagi Yahweh, sampai 10 kali. Kira-kira orang di belakangnya itu mendengar apa enggak, saudara-saudaraku? Mereka mendengar, saudara-saudaraku, ya. Ya, mereka mendengar. Bayangkan kalau sang imam besarnya lupa, dia sikut wakil imamnya. Gimana itu nyebutnya? Yud He Vav He itu pronounce-nya gimana? Kan kacau hari raya Yom Kippurnya, saudara-saudara. Jadi pelafalannya sudah hilang, pelafalannya terlupakan, itu nonsens sekali ya. Ensiklopedia Judaica, ini Ensiklopedia Judaica halaman 680 menuliskan kutipan begini bunyinya. The true pronunciation of the name Yod He Vav He was never lost. Ya, pengucapan yang benar dari nama Yod He Vav He tidak pernah hilang. Jadi siapa bilang hilang? Ensiklopedia Judaica mengatakan tidak pernah hilang. Several early Greek writers of the Christian Church testify that the name was pronounced Yahweh. Beberapa penulis-penulis Kristen, orang-orang Greka, penulis Kristen, itu mengakui atau memberi kesaksian bahwa nama itu Yod He Vav He itu dipronounce-nya, dilafalnya dengan Yahweh, gitu ya, Yahweh, ya Yahweh. Nah, ini nih Ensiklopedia Judaica. Ini Ensiklopedia Judaica. Ini bukan Ensiklopedia Indonesia. Indonesian, bukan. Ini ensiklopedianya orang-orang Yahudi, bukan bangsa lain. Mana mungkin berani berspekulasi soal lost atau never lost-nya pelafalan nama Yahweh. Kalau dia berani berspekulasi, ini ensiklopedia nggak laku, saudaraku. Untuk menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, nggak akan laku. Buat siapa sih nggak laku? Sebab dia berani bilang never lost. Padahal sesungguhnya itu lost, gitu ya. Jadi dia kalau berani bilang never lost, tidak pernah hilang, tidak pernah terlupakan, ini berarti berani menjamin, saudara-saudaraku, nggak bisa berspekulasi asal-asalan, ya. Nah, kemudian ada lagi, bukan cuma Ensiklopedia Judaica, Ensiklopedia Britannica, ya, edisi ke-15, volume 10, halaman 786 menyatakan begini, ya. Ensiklopedia Britannica, edisi ke-15, volume 10, halaman 786. Early Christian writers, ya,
para penulis Kristen mula-mula, such as Clement of Alexandria, seperti misalnya Clement dari Alexandria, in the second century pada abad kedua, had used the form Yahweh, telah terbiasa menggunakan bentuk huruf begini, Yod, He itu jadi Yahweh. Jadi telah biasa mentransliterasi Yud He Vav He, tetragrammaton itu dengan huruf semacam ini, huruf Latin semacam ini. Thus, this pronunciation of the tetragrammaton was never really lost. Dengan begitu, pronunciation, pengucapan, pelafalan dari tetragrammaton itu benar-benar tidak pernah hilang gitu ya. Jadi nggak pernah hilang saudara-saudaraku pelafalannya ya. Oke. Nah, sekarang premis nomor 3. Ya, tadi kan dia anggap pelafalannya sudah hilang ya. Sekarang premis nomor 3 nih. Premis nomor 3, tidak seorang pun tahu bagaimana melafal Yahweh secara benar. Nah, ini yang tadi bilang udah hilang, sekarang ada lagi premis. Iya oke, nggak hilang, tapi nggak ada yang tahu yang benar tuh yang mana. Yahweh, Yehweh, Yehwah, Yahwah, yang mana yang benar katanya. Tidak seorang pun tahu bagaimana melafal nama Yahweh secara benar gitu. Paradigmanya gimana? Apa dasar pemikiran mereka? Karena banyak opsi pelafalan yang dikemukakan oleh berbagai pihak. Ada yang melafal Yahweh, ada yang Yehwa, ada yang Yahwa, ada yang Yehweh, ada yang Yahwa, Yehowa, Jehovah, Yahweh, Yehuwa, dan lain-lain. Hal ini membingungkan dan membuat orang enggan untuk melafalnya, katanya. Ya, karena banyak pelafalannya, jadi ini bikin bingung. Lebih baik nggak usah melafal deh, bingung katanya. Nah, saudara-saudaraku, yuk kita jawab dulu premis nomor 3 ya. Ya, argumen kita. Mana pelafalan yang benar dengan pelafalannya telah hilang, itu adalah dua kasus yang berbeda ya. Yang satu pelafalannya telah hilang. Oke, dianggap nggak hilang, ada. Tapi bisa nggak benar itu? Takutnya kan salah katanya gitu ya. Jadi ini dua kasus yang berbeda ya. Yang telah hilang dan yang benar. Oke. Di atas, pada premis nomor 2, sudah kita buktikan bahwa pelafalan nama Yahweh tidak pernah hilang. Ada ensiklopedia Judaica, ada ensiklopedia Britannica, pasti para penulisnya adalah orang-orang atau pesohor-pesohor, para ahli yang memang sudah layak disebut sebagai penulis ensiklopedia, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa premis kedua udah hilang itu sudah bisa dibuktikan, tidak hilang. Oke, sekarang tentang mana pelafalan yang benar. Jika harus memilih dari banyak opsi pelafalan, maka argumennya adalah, nah, yuk kita berargumentasi sekarang. A. Dalam kaidah bahasa Ibrani, sebenarnya huruf hidup itu ada. Loh, yang benar Pak Yahya? Iya, ini menurut kaidah bahasa Ibrani huruf hidup itu ada. Meski secara umum kita tahu bahwa abjad Ibrani terdiri dari huruf-huruf mati. Oke? Coba ingat baik-baik apa yang Pak Gersom pernah ajarkan kepada saudara yang ikut pelajarannya Pak Gersom atau saudara yang belajar di STT. Saudara tahu kan bahwa huruf Ibrani terdiri dari huruf mati semuanya. Tetapi ada buku yang berani mengatakan bahwa sebenarnya huruf hidup itu ada. Nah, oh itu kan tambahan Pak, tambahan itu ya. Nah, saudara-saudara, tunggu, bukan itu maksudnya. Yuk kita baca dulu dalam Practical Grammar for Classical Hebrew dari J. Wayne Green. Ini halaman 6, ada subjudul namanya Vowel Letters. Yuk kita lihat bukunya. Ini bukunya A Practical Grammar for Classical Hebrew, ya, Wayne Green, ya. Halaman 6 katanya. Ini halaman 6. Nah, ada subjudul di sini. Vowel letters. Jadi ada huruf hidup. Nah, ini abjad huruf hidup. Vowel itu huruf hidup ya. Konsonan itu huruf mati ya. Oke. However, ini yang saya kasih merah aja. However, bagaimanapun juga, long before the introduction of the vowel sign, nah, yang tadi tambahan itu adalah vowel sign. Ada tambahan-tambahan untuk membuat atau membunyikan huruf-huruf mati, namanya vowel signs. Tapi, however,
Long before the introduction of the vowel sign, it, ada tambahan yuk ke samping. Ini kan udah catatan kaki ya, bukan tulisan. Yuk, catatan kaki. It was felt that the main vowel sound should be indicated in writings. Itu terasa bahwa vowel sound, huruf hidup ya, bunyi huruf hidup itu harus nyata di dalam penulisan, harus ada indikasinya, harus ada tandanya dalam penulisan. Artinya begini, saudaraku, kalau orang belum memberikan tanda baca, tanda huruf hidup, tapi orang zaman dulu tanpa huruf hidup bisa baca, berarti memang ada huruf hidup gitu, saudara-saudara ya. And so the 3 letters, dan ternyata 3 huruf he, vaw, dan yod itu were used to represent the long vowels ya. Ternyata 3 huruf he, vaw, dan yod ini ya mewakilkan huruf-huruf hidup yang bunyinya panjang. Seperti he itu represent a, so that ini jadi ma ya. Ini dibacanya ma. Yud itu jadi menampilkan i atau e, sehingga ini bisa mi atau me. Wow itu u atau o, sehingga ini jadi mu atau mo. Nah, because these 3 letters, karena ketiga huruf ini he, vaw, dan yod represent, menampilkan baik vowels, baik huruf-huruf hidup, and letters, dan juga abjad. Abjad itu sebagai huruf mati. Maka mereka dikenal sebagai vowel letters. Maka mereka dikenal sebagai huruf-huruf hidup, abjad mati, huruf-huruf hidup. Ya. Jadi letters untuk setiap abjad orang Ibrani adalah huruf mati. Tapi dia bisa dianggap huruf hidup untuk 3 ini. He, yod, dan he, vaw, dan yod. Nah, perhatikan saudaraku, he, vaw, dan yod ini adalah yang membentuk yod, he, vaw, he. Betul nggak? Jadi artinya yod, he, vaw, he pasti bisa terbaca. Jadi yang manakah pelafalan yang benar? Pelafalan Yahweh atau Yewa sesuai dengan kaidah bahasa Ibrani tentang vowel letters, lalu tergantung gaya kemampuan bahasa si penutur. Sehingga pelafalan Yahweh ketika ditransliterasi bisa menjadi Yahweh. Yahweh ketika diganti hurufnya, ini kan bunyinya nih, ini bunyinya ya. Ini enggak kita karena harus membunyikan ya kita mesti tulis kan ya. Yahweh gitu ya. Nah, ini bunyinya. Waktu kita salin jadi aksara Latin itu bisa jadi Yahweh gitu ini. Bisa juga Yahweh gini. Dan yang Yewa itu ya bisa ditransliterasi menjadi Yewah begini atau Yewah gini atau Yehuwah gitu gini ya. Ada orang Jerman Jehovah gitu ya. Tapi itu dia hasil transliterasinya. Nah, lalu kalau begitu masih kacau dong, masih banyak dong. Mana yang benar? Nah, ini dia jawabannya C. Mengapa para ahli lebih memilih Yahweh untuk mentransliterasi Yud, He, Vaw, He? Karena mereka mengaitkannya dengan singkatan nama Yahweh. Ya, singkatan nama Yahweh, kependekan nama Yahweh yaitu apa? Yah. Yah ini untuk 2 huruf permulaan, harus dibacanya Yah. Ya, sehingga lebih memilih bukan yang ini Yewah, bukan, tapi Yahweh. Yah, Yah. Ya, Yah dulu. Pertamanya Yah. Lalu untuk bagian depannya itu Yah, lalu untuk huruf tengahnya huruf Waw, huruf Waw. Dan huruf Waw oleh orang-orang non-Ibrani itu ditransliterasi dengan huruf W. Tapi oleh orang Ibrani memang huruf Waw itu ditransliterasi dengan huruf V, ya, huruf V. Mengapa orang-orang non-Ibrani mentransliterasinya dengan huruf W? Karena huruf V itu sudah dipakai untuk transliterasi huruf bet yang ringan. Huruf bet yang ringan itu jadi bet, jadi V. Ya, jadi mengapa Waw itu pakai W untuk membedakan antara bet yang ringan yang pakai V, bet gitu ya, aba ya.
af ya, af bukan aba. Kalau aba itu yang bet yang pakai dot ya. Ini af ya. Nah, itu untuk membedakan. Makanya orang-orang non Ibrani mentransliterasinya dengan huruf W. Nah, ya, kemudian huruf tengahnya huruf W. Dan huruf akhirnya adalah huruf H. Karena apa? Dari huruf H. Huruf H itu padanannya, transliterasinya dengan huruf H. Di setiap kata apapun, kalau huruf H itu padanannya dengan huruf H gitu ya. Sehingga datanglah begini ya, kemudian W dengan H, tapi H-nya tidak terbaca ya, karena ini huruf W oleh kita jadi semacam ya W gitu. Nah, ininya tidak terbaca. Nah, saudara-saudara, jadi ya oke. Okay. Oh, sorry. Ya ini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini transliterasinya. Nah, transliterasinya ini Yahweh itu mirip dengan bunyinya Yahweh, Yahweh ya. Mirip dengan lafalnya Yahweh, Yahweh gitu. Oke? Nah, inilah yang menyebabkan mengapa transliterasinya lebih banyak semacam ini. Tapi biasanya orang-orang yang mengerti hak di belakang ini tidak terlalu tajam, Yahweh, gitu ya. Nah, namun ada banyak orang-orang yang seperti orang Indonesia ya nggak bisa Yahweh gitu, pakai hak di belakangnya ya. Ya udah, ada apa-apa soal itu, soal dari transliterasi. Oke, Yahweh, gitu ya. Oke. Nah, saudara-saudaraku, yuk kita dengarkan bagaimana melafalnya Yahweh itu ya, yang ada sebuah ayat yang akan dibacakan oleh orang Ibrani. Ini adalah Bilangan 13 ayat 1. Silakan. Iya, ini di Vayadaber Yahweh. Kita dengarkan diucapkan oleh Ani Bet tadi ya, oleh Bet tadi ya. Oke, jadi saudaraku dengarkan Yahweh, dia bacanya begitu. Vayadaber Yahweh El Moshe Lamor. Gitu. Lemor, ya. Nah, saudara, jadi tahu saudara lafalnya, orang Yahudi melafalnya Yahweh gitu ya. Hak di belakangnya tidak terlalu terdengar. Oke, Yahweh. Oke. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Pelafalan nama diri itu bisa beragam. Saudara-saudaraku jangan lupa. Karena Bapak Yahweh sendiri memaklumi bahwa setiap bahasa itu mengalami perkembangan ya. Karena sangat bergantung pada dialek, pada gaya bahasa, bahkan pada kemampuan bahasa si penutur. Kalau si penuturnya adalah seorang yang tidak bisa menutur dengan baik, misalnya, maaf, kalau dia adalah seorang yang sengau, misalnya, saudara-saudara, tentu dia tidak bisa menutur Yahweh dengan baik. Tapi apakah itu menghalangi dia untuk memuliakan nama kudus? Tentu tidak, saudara-saudaraku. Mungkin dia menyebut Yahweh gitu ya, tapi dia sedang memuliakan nama kudus. Jadi Tuhan tidak marah dengan orang-orang yang tidak mampu menutur dengan baik, melafal dengan baik namanya. Tuhan tidak akan marah, tapi yang dia larang adalah apabila kita mengganti namanya. Ya, saudara-saudara, camkan itu baik-baik. Yang penting penerapan kaidah bahasa bagi transliterasi nama diri tersebut diikuti secara benar. Jadi penerapan kaidah bahasanya, kalau ini transliterasinya jadi Yahweh, ini diikuti dengan benar. Dimulai dengan singkatan nama Yahweh yaitu Ya, kemudian ada huruf Waw yang ditransliterasinya pakai huruf W, dan di belakangnya ada huruf He, sehingga ada huruf He di sana. Nah, kalau ya WH ini kalau nggak ada kalau dibunyikan kan jadi Yahweh. Yahweh gitu, Yahweh gitu ya. Nah, itu dia saudaraku. Jadi soal pelafalan bisa saja ada orang yang tidak melafal Yahweh tapi melafalnya Yewa, ya silahkan, enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau tahu mengapa kita memilih transliterasinya semacam ini, agar kita melafalnya mendekati lafal yang sesungguhnya diajukan sesuai dengan kaidah bahasa gitu ya.
Memang ada dua yang paling dekat ke kaidah bahasa Yahweh atau Yewa gitu ya. Tapi ini dia, saudara-saudaraku. Baik. Nah, jadi dengan demikian, saudara-saudaraku, jangan sampai kita terpaku bahwa ini harus dilafal Yahweh. Tapi ketika ada orang menanyakan manakah pelafalan yang benar, tentu kita harus yakin bahwa ini pelafalan yang benar gitu ya. Tentu harus yakin begitu ya. Namun tetap kita tidak boleh memaksakan karena ada orang-orang yang tidak bisa melafal tapi dia sedang memuliakan Yahweh. Bahkan dalam film saya yang lalu bagaimana anak-anak kecil berdoa, dia tidak bisa melafal nama Tuhan, tapi dia sedang memuliakan Tuhan dalam doanya. Betul? Saudara ingat film itu? Ya. Oke, lalu mari kita baca pendapat para ahli. Several early Greek writers of the Christian Church, beberapa penulis-penulis Gerika dari orang-orang Kristen dari gereja Kristen awal ya, itu memberi kesaksian bahwa nama itu dipronounce, dilafal Yahweh. Ini dari The Modern Judaica Encyclopedia volume 7 page 679 ya. Kalau yang tadi Encyclopedia Judaica aja halamannya beda ya. Tapi kalau yang modern ini artinya buku yang diperbarui karena modern ya. Volume 7 halaman 679. Oke, nah sekarang Clement of Alexandria and Theodoret, strictly speaking, ya Clement dari Alexandria dan Theodoret ini bapak-bapak gereja menyatakan dengan tajam sekali ya dengan jelas bahwa Yahweh is the only name of God. Bahwa Yahweh adalah satu-satunya nama Tuhan. Ini dari The New Bible Dictionary halaman 478 Douglas ya. Yahweh is the only name of God gitu ya. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh Encyclopedia Britannica ya. Greek transcription also indicated, jadi transkripsi Yunani juga lebih mengindikasikan bahwa Yud He Vav He should be pronounced Yahweh. Jadi Yud He Vav He seharusnya dilafal Yahweh gitu ya. Nah, kenapa kita pilih Yahweh? Karena banyak yang memberi rekomendasi. Oke, itu premis ketiga sudah selesai. Sekarang kita masuk premis yang keempat. Nama Yahweh tidak boleh disebut. Saudara, sekarang premis yang keempat. Nama Yahweh tidak boleh disebut. Paradigmanya bagaimana jalan pikiran utama dari orang-orang yang punya premis semacam ini, punya kesimpulan bahwa nama Yahweh tidak boleh disebut. Apa sih yang jadi pangkal pikir mereka, ya paradigma mereka? Orang Yahudi saja tidak menyebut nama Yahweh. Kok kita lebih Yahudi daripada orang Yahudi? Kok Pak Yahya lebih Yahudi daripada orang Yahudi? Itu paradigmanya mereka. Sampai mereka jadikan paradigmanya sebagai ungkapan yang sinistis ya terhadap kita ya. Orang Yahudi aja nggak menyebut nama Yahweh. Kok kita lebih Yahudi daripada orang Yahudi gitu katanya ya. Oke. Ya. Mari kita telusuri dari awal dulu ya. Ini adalah akibat dari pengajaran yang terlalu menekankan kudusnya bunyi ucapan lafal dari nama Tuhan. Padahal tadi kita jelas memberi catatan bahwa soal pelafalan jangan itu dijadikan diberhalakan gitu. Jangan diberhalakan soal pelafalan ya. Yang tidak boleh adalah kalau mengganti, kalau menyebut nama ilah lain. Tapi kalau memuliakan nama Tuhan kita, lafalnya nggak sempurna karena ada banyak orang yang sengau misalnya, atau bahkan dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa berbicara pakai bahasa isyarat, itu tidak dipermasalahkan oleh Tuhan. Bahkan dalam Alkitab, kata Yesua ben Yosadak adalah orangnya sama dengan Yehosua ben Yehosadak. Dua-duanya tertulis dalam Tanakh. Kedua tulisan nama dari orang yang sama ini tertulis dalam Tanakh. Lalu kalau kita mau kritis, kita bilang, ini yang mana yang benar nih? Nggak bisa, yang Yesua aja yang benar, yang Yehosua ini coret, buang. Tanakh itu yang menulis ayat ini, angkat, cabut, nggak boleh ada dalam Alkitab. Well, itu kan salah kita berarti. Padahal sudah diterima sebagai kanon, ya.
Nah, saudara-saudara, jadi ya, ini adalah akibat dari pengajaran yang terlalu menekankan kudusnya lafal dari nama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara-saudara, anak-anak ini sedang menyembah Dewi Sri atau menyembah Tuhan Yesus? Itu adalah panti asuhan apa namanya tuna wicara ya, Kristen. Anak ini sedang menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesua Hamasia, atau sedang menyembah Dewi Sri? Ya, pasti sedang menyembah Tuhan Yesua Hamasia. Tapi mereka tidak bisa melafal. Apakah dipersalahkan oleh Tuhan dari surga bilang, ini nggak benar, nggak boleh, doanya nggak aku terima. Apakah begitu, saudara? Tentu tidak, saudaraku ya. Jadi bukan lafalnya yang harus diagungkan, yang harus diberhalakan, tetapi justru pribadi pemilik nama itu dan ya, ya, nama itu nama kudus betul, tapi bukan lafalnya ya. Karena ada orang yang tidak bisa melafal atau kurang sempurna dalam melafal. Atau bahkan ketika ditransliterasi ke dalam berbagai bahasa, cara pelafalan tiap-tiap bangsa, suku itu bisa berbeda-beda, saudara. Saudara nanti kalau punya kesempatan berjalan-jalan ke seluruh negara-negara di Afrika, mungkin di satu tempat saudara dengar Yahweh, di sana mungkin Yehova, di sana mungkin Yahweh gitu ya. Mungkin agak berbeda-beda, tapi saudaraku ternyata itu adalah pelafalan bagi mereka untuk Yahweh gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah akibat dari pengajaran yang terus menekankan kudusnya bunyi ucapan lafal dari nama Tuhan, bukan kudusnya nama atau pribadi pemilik nama itu. Jadi nama itu memang kudus, pribadi pemilik nama itu memang kudus, tapi soal lafalnya itu bisa berbeda-beda, ya. Tapi bedanya bukan dirubah, bukan, ya. Karena apa? Karena gaya bahasa, karena perkembangan bahasa, dan karena transliterasi, ya, alih aksara. Para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi melarang umat untuk membunyikan tetragramaton apa adanya, tapi mereka harus menyebutnya Adonai atau Hashem. Nah, pengajaran ini berkembang setelah zaman pembuangan. Karena apa? Latar belakang historis munculnya pelarangan ini adalah sepulang dari pembuangan, di bawah bimbingan Esra dan para imam selanjutnya, orang-orang Israel mengadakan pembaruan ibadah. Jadi Esra dan murid-murid Esra mungkin belum menyeleweng di sana. Udah pasti kalau Esra nggak nyeleweng ya. Murid-murid Esra setelah Esra pun mungkin belum sampai menyeleweng ya. Orang-orang Israel mengadakan pembaruan ibadah. Bagus ini pembaruan ibadah. Pelaksanaan hukum-hukum Tuhan itu bagus. Mereka diajarkan untuk merefleksi diri. Mengapa selaku umat Yahweh mereka sampai mengalami kehancuran dan pembuangan yang amat memilukan 70 tahun bangsa Yahudi itu ya, Yahudi itu kerajaan Israel Selatan ya, itu dibuang ke Babel. Usut punya usut, akhirnya mereka tiba pada kesimpulan bahwa kehancuran dan pembuangan mereka adalah akibat mereka kurang menghormati nama Yahweh gitu ya. Seorang anak kan menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku adalah bapa, di manakah hormatmu kepadaku? Jika aku adalah Tuhan, di manakah takutmu kepadaku? Hai para imam yang merendahkan namaku. Jadi wah, kita ini sudah merendahkan nama Yahweh. Kita ini nggak boleh nyebut-nyebut deh nama Yahweh dah. Itu sudah saudaraku. Ya, mereka ambil kesimpulan yang salah. Karena buktinya katanya, kota Yerusalem, kota yang atasnya nama Yahweh disebut, kok dapat penghukuman juga gitu ya. Sesungguhnya kepada kota yang atasnya namaku disebut pun, aku mulai mendatangkan malapetaka. Ya, jadi mereka berkesimpulan ini gara-gara nyebut-nyebut nama Yahweh nih. Tentu saja kesimpulan tersebut tidak valid ya. Jika kita benar-benar menelisik dari firman Yahweh sendiri tentang namanya serta tentang fakta historis penyebab dari pembuangan mereka. Apa sih fakta historisnya? Yaitu bahwa mereka telah meninggalkan Yahweh. Itu faktanya, saudara. Dan berzina secara rohani dengan sembahan-sembahan lainnya. Ya, jadi faktanya adalah bukan karena nyebut-nyebut nama Yahweh, tapi karena mereka mengganti nama Yahweh dengan sembahan-sembahan lainnya atau mensandingkan Yahweh dengan sembahan-sembahan lainnya. Ini namanya sinkretisme.
Nah, jika Yeremia 25 ayat 29 berkata tentang ancaman terhadap kota yang atasnya nama Yahweh disebut, itu bukanlah karena nama Yahweh disebut, tapi karena para nabi palsu telah membuat orang Israel melupakan nama Yahweh. Yeremia 23 ayat 27. Ini justru alasannya ya. Jadi kalau Yeremia 25 ayat 9 berkata begitu, ini alasannya adalah Yeremia 23 ayat 27 yang merencanakan untuk membuat umatku melupakan namaku. Melalui mimpi-mimpi yang mereka ceritakan masing-masing kepada sesama yang seperti leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Dengan masuknya kata Baal dalam penyembahan orang-orang Yahudi, maka mereka melupakan nama Yahweh. Saudara. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya mengalami pembuangan. Atau karena mereka bernubuat, ya, atau bersumpah palsu demi nama Yahweh. Yeremia 29 ayat 9. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dalam namaku. Mereka bersumpah palsu pakai nama Yahweh. Ini yang menyebabkan ya, justru yang Yahweh inginkan adalah agar namanya tidak dicemarkan. Tidak dicemarkan lagi di antara bangsa-bangsa. Malah bangsa-bangsa itu harus tahu bahwa dia adalah Yahweh. Jadi Yahweh justru kepengen supaya segala bangsa, kemana orang Israel itu nanti dibuang, bangsa-bangsa itu tahu bahwa Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang Yahudi adalah Yahweh namanya. Jadi artinya apa? Nama Yahweh harus disebut atau tidak? Harus, agar bangsa-bangsa itu tahu. Coba Yesaya 36 ayat 23. Aku akan menguduskan namaku yang agung yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa, yang telah aku najiskan di tengah-tengah mereka. Supaya bangsa-bangsa itu tahu bahwa akulah Yahweh. Jadi ketika mereka dibuang ke antara bangsa-bangsa, mereka tetap menyembah dewa-dewi. Ya, sekarang yang disembah adalah dewa-dewi bangsa-bangsa baru itu. Mengapa? Karena dianggapnya bangsa yang baru yang menangkap mereka itu lebih hebat dewa-dewanya daripada yang mereka sembah dulu. Itu artinya mereka, orang-orang Israel, ya, telah mencemarkan nama Yahweh di tengah bangsa-bangsa. Ayo, maunya apa? Ya, ya, yang telah kau najiskan tengah-tengah mereka. Supaya, jadi ini maunya Yahweh, ya, aku akan menguduskan namaku. Supaya bangsa-bangsa itu tahu bahwa akulah Yahweh ketika aku menyatakan kekudusanku melalui engkau di depan mata mereka, firman Tuhan Yahweh. Jadi maunya Yahweh, bangsa-bangsa itu tahu. Kalau supaya bangsa-bangsa itu tahu, orang-orang ini harus memberitahu, harus menyebut nama Yahweh, baru mereka tahu. Ya, jadi bangsa Israel harus menyebut nama Yahweh, baru bangsa-bangsa lain tahu. Jadi untuk menjawab premis itu, kita punya 5 argumen. Argumen yang pertama, fakta bahwa Tanak sampai sekarang memuat atau menulis Yod He Vav He. Saudara tahu kan, Tanak itu kitab suci orang Ibrani pasti ada tulisan tetragrammaton ini, pasti. Nggak mungkin nggak ada. Itu artinya apa? Tanak yang sekarang adalah hasil salinan, bahkan sekarang dicetak. Nah, itu memberi bukti jelas bahwa yang melarang tersebut menggunakan standar ganda. Pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus misalnya, ada yang melarang menyebut nama Yahweh. Berarti dia sedang menggunakan standar ganda. Sebab ketika dia menyalin Tanak, nah, apakah itu Bereshit, Shemot, ya, dan kitab-kitab selanjutnya, ya, mereka pasti menulis Yod He Vav He. Sebab mereka juga adalah para penyalin tanah. Jika nama Yahweh boleh ditulis dengan tinta di atas media kulit binatang dan papirus bikinan manusia yang bisa lapuk dan rusak. Pak, kulit binatang nggak bisa lapuk, Pak. Itu bikinan Tuhan, Pak. Oke, kulit binatangnya mungkin ya bikinan Tuhan. Tapi ketika dia dijadikan media tulis, dia bisa lapuk, saudara-saudara, ya. Bisa digigit, ngengat sampai habis gitu, bisa ya. Ya, dimakan kacoa gitu lama-lama kulit binatang itu habis ya, mengat, bisa habis ya. Jadi ketika dia dijadikan media itu adalah hasil karya manusia. Ketika papirus dari pohon papirus, walaupun pohonnya bikinan Tuhan, tapi waktu manusia jadikan itu lembaran untuk menulis Tanak, maka itu bikinan manusia, ya, bisa lapuk dan rusak.
Mengapa nama kudus itu tidak boleh diucapkan? Oleh mulut manusia yang notabene bikinan Tuhan. Mulut manusia, lidah manusia, pita suara manusia itu bikinan siapa? Itu bukan bikinan manusia, itu bikinan Tuhan. Kenapa dari mulut manusia yang bikinan Tuhan nggak boleh mengucapkan? Sedangkan kalau memang benar ini nama kudus, kenapa boleh ditulis? Kenapa boleh ditulis? Di papirus, di kulit binatang. Yang notabene itu adalah bikinan manusia yang bisa lapuk dan bisa rusak. Saudara, dari sini kita lihat bahwa mereka menggunakan standar ganda. Itu argumen yang pertama, ya. Yang kedua sekarang, jika pelarangan ini dasarnya adalah hukum ketiga dari Dasatita, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, Keluaran 20 ayat 7a. Maka ini adalah penekanan yang salah tempat. Harusnya yang ditekankan adalah frase akhirnya, bukan frase awalnya. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Ingat ya, nggak boleh dengan sembarangan ya. Harusnya begitu. Jadi boleh nggak menyebut nama Yahweh Elohimmu? Boleh. Yang nggak boleh dengan sembarangan. Itu tekanannya adalah di situ ya. Contoh, kalau saya memberi perintah kepada anak sulung saya waktu itu ya, masih berumur 4-5 tahun, saya bilang, Jonathan, jangan menyebut nama Yahya Iskandar, papahmu, dengan sembarangan. Lalu anak saya salah memaknai perintah saya. Tekanannya dia taruh di depan, bukan pada frase awal, bukan pada frase akhir. Maksudnya saya, tekanannya adalah dengan sembarangan. Tapi Jonathan mengingatnya, jangan menyebut nama Yahya Iskandar, papahmu. Waktu dia ada di kelas, ditanya sama ibu gurunya, Jonathan, kamu anaknya siapa, nak? Anak papa. Papa kamu namanya siapa? Dia ingat perintah saya, jangan menyebut Yahya Iskandar, papahmu. Papa. Nama papahmu siapa, Jonathan? Nama papahmu siapa? Papa. Ibu gurunya gebrak meja dan bilang, kamu nih ditanya nama papamu aja nggak tahu gimana sih? Jonathan nangis. Karena dia salah memberi tekanan pada bagian depannya. Jangan menyebut nama Yahya Iskandar papahmu. Padahal maksud saya adalah dengan sembarangan. Jangan kalau pakai sembarangan sambil main-main sama temennya, kemudian menyebut-nyebut nama saya, itu nggak boleh. Ya, lah, ini dia kelanjutannya. Mengapa perintah yang salah? Ini kan perintah yang salah karena salah tekanan dari orang-orang Yahudi ini. Harus ditaati oleh gereja. Tidakkah ini blunder besar? Lalu orang-orang yang tidak taat pada perintah yang salah ini justru dituduh lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Bukankah ini aneh, saudara-saudara? Saudara, jika mau taat kepada perintah yang salah orang-orang Yahudi, mengapa kita tidak sekaligus saja menolak Yesua Hamasiah sebagai Hamasiah kita? Oh, itu juga perintah yang salah dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan nggak percaya, kebanyakan sampai sekarang nggak percaya bahwa Yesua Hamasiah yang dari Nazaret itu adalah Hamasiahnya dunia gitu. Mereka nggak percaya. Dan itu diajarkan kepada banyak orang, bahkan kepada orang Kristen kalau bisa dipengaruhi, hei, Yesua Hamasiah itu bukan Hamasiah, katanya. Itu adalah orang biasa saja, gitu kan. Nah, saudara, bagaimana? Mereka sedang menantikan Hamasiah yang sesungguhnya. Jadi apa yang terjadi, saudaraku, kalau kita mau mengikuti perintah yang salah dari orang-orang Yahudi, ya sekaligus aja ikuti perintah ini. Jangan mengakui Yesua Hamasiah sebagai Hamasiah dan Elohim kita. Saudara, itu perintah yang salah dari orang-orang Yahudi ya. Tidak semua perintah orang-orang Yahudi itu benar. Banyak yang benar, seperti perintahnya Musa, perintahnya Daud, mengatakan tuh Daud itu orang Yahudi ya. Daud orang Yahudi ya. Perintahnya Musa, perintahnya Daud mengatakan carilah wajahnya, panggillah namanya. Itu perintah yang benar ya. Ada yang benar yang patut kita ikuti, tapi juga ada yang salah yang harus kita hindari ya. Nah, jadi ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga terkait dengan gaya hidup para imam, ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesua yang pernah ditempelak oleh Yesua sebagai kuburan yang berlabur putih. Mungkin saja pelarangan menyebut nama Yahweh itu
berpangkal dari kesombongan dan kemunafikan para tua-tua Yahudi tersebut. Bisa jadi mereka bersikap underestimated, ya, merendahkan pada orang-orang Israel awam, bahwa akan sangat berbahaya jika orang Israel awam mengucapkan nama Yahweh. Sebab hidup mereka pasti penuh kenajisan dan tidak mungkin seketat para tua-tua Yahudi itu dalam memelihara ketahiran. Mereka bisa sembarangan berucap, mereka bisa sembarangan bersumpah demi nama Yahweh, gitu. Sakaria 5 ayat yang keempat. Aku pasti menyebarkannya, firman Yahweh Sebaot. Kutuk itu akan masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang berdusta demi namaku. Lalu tinggal di tengah-tengah rumah orang itu untuk melumat habis baik kayu maupun batu-batunya. Jadi kan berbahaya kalau orang awam mengucapkan nama Yahweh, bersumpah demi nama Yahweh, berucap palsu demi nama Yahweh, wah akan datang kutuk. Nah inilah yang kemudian menjadi hukum, bahwa penyebutan nama Yahweh hanya boleh dilakukan oleh para imam saja. Bahkan imam besar sekalipun hanya boleh mengucapkannya di depan umum setahun sekali pada hari raya pendamaian. Jadi kalau imam besar itu bisa, pasti para imam pun tahu pengucapannya. Hanya mereka tidak boleh mengucapkannya. Kalau mereka jadi imam besar setahun sekali, maka mereka boleh mengucapkannya. Oke. Nah, jika motifnya benar seperti itu, ya, artinya mereka itu underestimated terhadap orang awam. Mereka menganggap mereka kalangan imam, kalangan orang-orang yang lebih tinggi rohaninya. Nah, kalau motifnya benar begitu, masihkah kita mau mendengarkan perintah yang diskriminatif dari para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi ini? Bukankah seharusnya kita hanya mendengarkan firman Tuhan yang berkata, panggillah namaku. Kenapa perintah yang diskriminatif yang Yesua justru sudah cela sebagai kuburan yang berlabur putih? Ya, kenapa kita harus ikuti sedangkan Yesua sendiri mencela mereka gitu ya? Bahwa mereka ini bahkan betul-betul munafik ya, kuburan berlabur putih, menganggap diri hebat padahal mereka sendiri bikin peraturan-peraturan yang menguntungkan diri sendiri, munafik, ya. Nah, bukankah seharusnya kita hanya mendengarkan firman Tuhan yang berkata, panggillah namaku, serukanlah namaku, 1 Tawarin 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatan di antara bangsa-bangsa. Sefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang bersih, supaya mereka semua dapat memanggil nama Yahweh dan melayani Dia bahu-membahu. Nah, ini sekarang lanjutan masih. Nama Yahweh tidak boleh disebut. Lanjutin aja dah, habisin. Orang Kristen habis-habisan mempertahankan teologi Trinitas. Ini argumen yang keempat ya, satu lagi argumen kelima nanti. Orang Kristen habis-habisan mempertahankan teologi Trinitas. Teologi tersebut intinya adalah Yesus itu Tuhan, Yesua itu Tuhan, Yesua itu Elohim. Dia setara dengan Bapa dan setara dengan Roh Kudus. Namun anehnya, ada orang Kristen tidak berani mengucapkan nama Yahweh karena ikut beranggapan bahwa nama itu terlalu suci untuk diucapkan. Padahal mulutnya begitu loncer menyebut Yesus. Apakah baginya nama Yesus itu kurang suci? Sehingga sangat mudahnya diucapkan, ini inkonsisten. Ini mau menyembah Yesus namun menolak Yahweh, tapi pada saat yang sama mereka menganggap Yesus itu lebih rendah daripada Yahweh karena Yesus gampang mereka sebut, mereka ucapkan. Sedangkan Yahweh mereka anggap terlalu suci untuk disebut-sebut. Ini suci loh, berarti Yahweh itu lebih hebat dong, lebih tinggi dong. Padahal Yahweh dan Yesus itu, ya, oke ini dulu ya. Jika ingin konsisten, harusnya jika Yesus boleh disebut, maka Yahweh pun boleh disebut. Jika Yesua boleh dialih aksara menjadi seperti ini, Yesua atau Yesus, maka Yahweh pun boleh dialih aksara menjadi seperti ini. Itu ada di KSILT dan KSBIL ya. Kalau tulisannya huruf besar semua, maka ini pun huruf besar semua gitu ya. Sebab ada hakikatnya Yesua Yesus itu adalah Yahweh gitu. Oke? Jadi ada hakikatnya Yesua dan Yesus adalah Yahweh. Yesua atau Yesus ya. Nah, sekarang paradigma yang sekarang nomor yang terakhir, argumen yang terakhir, jawaban yang terakhir.
paradigma bahwa Yud He Waw He tidak boleh disebut sudah absurd. Sebab apa? Sebab banyak bukti bahwa orang Yahudi pun menyebut Yahweh. Silakan putar sekali lagi Pak Roy filmnya, film 17, film 16, maaf. Film ויהי כי היו בני ישראל במדבר, וידבר יהוה אל משה לאמור, שלח. Udah absurd dah orang yang bilang, orang Yahudi sendiri nggak bilang Yahweh. Kok kamu Yahya lebih Yahudi daripada Yahudi? Itu Yahudi, dia ngucapin Yahweh gitu ya. Oke ya. Nah, jadi saudaraku, kita sampai sini dulu, tapi jangan jadikan ini untuk bahan menghina orang lain tentunya ya. Yuk kita sama-sama mohon supaya Roh Kudus mengurapi mereka supaya mereka terbuka melihat kebenaran dan mendengar kebenaran ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara.